Warganet dibuat haru sekaligus candu momen seorang selebgram cilik, Angelica dan Ken saat ziarah ke makam papa tercinta. Video Angel ziarah pun jadi sorotan dan viral di media sosial. Pasalnya saat ziarah, Angel selalu membuka dengan mengucap salam untuk almarhum ayahnya, "Assalamualaikum Papa." Dengan suara khas dan ceria, Angel datang ke makam ayah dan berdoa untuk almarhum ayahnya Ken. Diketahui Angel merupakan anak blasteran dari pasangan Indonesia-Amerika Serikat. Ibunya berasal dari Jember, sedangkan almarhum ayahnya berasal dari Amerika Serikat. Nama Angel mulai dikenal warganet lantaran tingkahnya yang lucu dan menggemaskan yang selalu diunggah ke Instagram oleh sang ibu. Termasuk momen Angel yang setiap weekend ziarah ke makam ayahnya. Assalamualaikum Papa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Mommy, just little bit for grandpa, okay? Huh? So? Only for Papa. Bo, yalah, yalah. Assalamualaikum Papa. See you next week. Dari video-video yang beredar, terlihat Angel selalu ceria saat ziarah ke makam ayahnya. Melepas rindu kepada ayah tercinta, Angel selalu membaca doa untuk almarhum ayah dan membawa bunga. Bahkan di satu waktu, sang ibu mengurai Angel ingin pamer punya high heels kepada almarhum ayahnya, sampai-sampai high heel hitam miliknya juga ikut dibawa ke makam. Momen-momen Angel ziarah ke makam ayahnya pun pasti momen yang sedih ya ditinggal sama orang tua. Tapi si adek masya Allah banget, pasti orang tuanya bangga banget gitu bisa anaknya mengunjungi makamnya, terus bercerita di sana. Jujur tuh momen yang sangat sedih sih. Kalau aku pribadi pasti kalau misalnya ada di posisi itu pasti aku bakalan melakukan hal yang sama, ziarah ke makam orang tua aku yang udah meninggal. Biasanya sih mereka tuh seringnya tuh kalau mereka misalnya lagi sedih, tuh mereka biasanya cerita gitu sama orang tuanya yang udah meninggal, nyekar ke makamnya, terus ngedoain orang tuanya. Siapapun yang ditinggal orang tuanya tetap semangat karena kamu mungkin kamu bisa melanjutkan hidup. Yang pasti tetap semangat, jangan sampai patah semangat karena mungkin di orang sekitar kamu juga pasti mendukung kamu gitu. Jadi kalau misalnya orang tua kalian udah nggak ada, jangan sedih gitu karena hidup harus terus berlanjut.
Di lain tempat, potret 4 bocah bersaudara yang tengah ziarah ke makam orang tua jadi sorotan dan viral. Dari foto yang beredar, 4 bocah tersebut terlihat tengah menatap nisan orang tuanya. Sejumlah warganet ikut merasa haru dan merasakan kesedihan yang dialami keempat bocah tersebut yang harus rela ditinggal pergi orang tua untuk selamanya. Memang dari foto tersebut sempat terjadi misinformasi publik. Banyak yang mengira 4 anak tersebut merupakan anak yatim piatu dan sudah ditinggal kedua orang tua. Namun, akun Instagram @saki.silmi mengurai kebenaran cerita. Keempat anak tersebut rupanya anak-anak yatim. Diketahui ayah keempat anak itu sudah meninggal dunia 3 tahun yang lalu. Sementara sang ibu sudah menikah lagi dan berkeluarga. Dari foto yang beredar juga sudah dijelaskan melalui emotikon, di mana di foto keluarga wajah ibu keempat anak tersebut ditandai dengan emotikon keluarga. Sedangkan wajah almarhum ayah keempat anak tersebut ditandai dengan emotikon bunga yang artinya sudah almarhum. Jadi kesimpulannya, keempat anak tersebut merupakan anak yatim. Sang ayah diketahui meninggal dunia karena sakit gagal ginjal kronis. Setelah setahun kematian sang ayah, ibu keempat anak tersebut diketahui sudah menikah lagi. Ya, aku miris banget ngelihatnya ada 4 orang anak yang masih kecil-kecil banget usianya, udah ditinggal sama orang tuanya. Yang pertama mungkin orang tuanya meninggal, oke lah ya, ayahnya meninggal. Tapi ini ibunya nikah lagi, terus nggak ngurusin anaknya, akhirnya anaknya tinggal sama neneknya. Ini kan miris ya aku ngelihatnya, karena mereka menahan kerinduan kepada ayahnya, mungkin karena mereka deket sama ayahnya. Dan aku harap si ibunya juga bisa lebih bertanggung jawab ya sama anak-anaknya. Mungkin kalau mau ziarah ditemenin gitu sama ibunya, kebutuhannya, pendidikannya, semuanya semoga terpenuhi gitu ya sama ibunya walaupun dia udah nikah lagi. Diketahui keempat anak tersebut memang kerap datang ziarah ke makam sang ayah. Dan diketahui keempat anak tersebut saat ini tinggal bersama kakek, nenek, dan bibinya dan dalam keadaan sehat bahagia. Melihat uraian cerita fakta sebenarnya, netizen pun banyak yang mendoakan kebaikan untuk keempat anak yatim yang masih kecil-kecil tersebut. Tapi aku sedih sih ngelihatnya, mungkin usia segitu masih harus membutuhkan ayah, masih harus membutuhkan sosok ibu, dan harus ditinggalin gitu kan sama kedua orang tuanya. Sedih sih aku ngelihatnya. Semoga adik-adiknya nanti bisa jadi orang-orang yang hebat ke depannya, bisa pintar, bisa bahagia hidupnya dunia akhirat. Amin. Di lain tempat, presenter Irfan Hakim dibuat baper ketika mendapat telepon dari anak sulungnya Aisyah Hakim saat sedang live di televisi. Momen percakapan Irfan dengan putrinya tersebut terekam dan viral di media sosial. Diketahui saat itu Irfan tengah syuting salah satu program televisi. Tiba-tiba saja salah satu kru datang membawa handphone milik Irfan lantaran ada yang menelpon. Irfan awalnya tak mengetahui jika yang menelpon adalah putrinya. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa ini? Halo. Aku dari pendopo. Halo. Ya halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aisyah. Halo. Om. Aisyah. Aku mau ngomong semangat ayah kerjanya, jangan lupa makan. Makan aja bersih. Kalau ada waktu tidur gitu. Aisyah menelpon rupanya untuk memberi semangat untuk Irfan yang tengah bekerja. Putri Irfan tersebut juga mengingatkan ayahnya agar jangan lupa makan. Tentu saja telepon dari sang putri membuat Irfan tak kuasa menahan haru. Termasuk satu studio yang mendengar percakapan Irfan dengan Aisyah yang memang di loudspeaker. Di momen tersebut Irfan juga sempat mengurai permintaan maaf kepada anaknya lantaran dirinya sibuk bekerja. Sampai dalam 1 minggu ada 2 hari Irfan tak bisa pulang ke rumah. Irfan juga mengucapkan terima kasih kepada Aisyah lantaran sudah berbesar hati menjaga adik-adiknya. Di momen tersebut Irfan juga tak kuasa menahan air mata harunya. Ia mengurai kebanggaan kepada Aisyah, putri sulungnya.
Irfan mengurai Aisyah merupakan anaknya yang punya hati kuat, begitupun adik-adik Aisyah. Di momen tersebut Irfan juga meminta doa dari anaknya agar bisa tetap sehat, bisa melihat Aisyah sampai menikah dan menimang cucu dari putri sulungnya. Memang diketahui Irfan merupakan salah satu selebriti tanah air yang namanya tak diragukan lagi. Irfan eksis menjadi presenter, maka tak heran jika dirinya memang sibuk. Bahkan baru diketahui ternyata dalam seminggu ada waktu 2 hari Irfan tak pulang ke rumah lantaran harus bekerja. Namun memang semua dilakukan Irfan untuk keluarga dan anak-anak tercinta. Meski sibuk bekerja, namun Irfan sebisa mungkin meluangkan waktu bersama anak-anaknya, salah satunya dengan menggeluti hobi yang sama. Jadi kalau emang dari dulu kalau gue tuh berinteraksi dengan binatang ataupun lagi ngebangun apa-apa, gue suka melibatkan anak-anak gue. Nah kebetulan kemarin itu pas lagi mau mandiin, ada jalu jaki pas baru bangun tidur belum pada mandi, ya udah gue siram aja sekalian. Dan anak-anak gue kan nggak pernah jijian atau gimana gitu, justru mereka happy, ya udah siram-siraman basah-basah kuyup. Ya, berinteraksi dengan anak, tapi biasanya sambil gue dengan binatang ya udah jadi bareng-bareng, itu serunya. Makanya kenapa gue dengan keluarga itu hobi berkuda, karena interaksi dengan anaknya dapat, olahraganya dapat, sunahnya dapat, sama binatangnya juga dapat. Jadi alhamdulillah gue walaupun jadwal gue tuh alhamdulillah lagi padat-padat banget, alhamdulillah juga dalam kondisi sehat, alhamdulillah sehat. Jadi tapi kedekatan dengan anak-anak gue alhamdulillah lima-limanya masih sangat dekat. Sangat-sangat dekat sekali. Jadi kalau gue di rumah pasti mereka ngintilin. Udah kayak buntut. Apalagi kalau Jalu sama Jaki itu kemana-mana tuh udah kemana-mana megangin. Terus kalau gue lagi ada tamu mereka ikutan di situ. Kalau gue lagi ngobrol ikutan nanya-nanya gitu. Jadi nempel banget. Kalau malam-malam juga kalau misal gue pulang mereka udah tidur, ya udah gue tidur gitu. Kan kamar juga udah pisah kan. Kalau subuh-subuh mereka suka nyamperin, pindah kamar tuh meluk gue gitu. Ya, so sweet banget sih semuanya. Jadi diatur, jadi walaupun pertemuannya jarang tapi harus berkualitas setiap ketemu. Dan salah satu kebiasaan yang gue lakukan adalah setiap ketemu anak-anak gue tuh gue peluk, gue bisikin satu-satu. Bisikinnya tuh beda-beda. Misal ke anak pertama, jaga adik-adik kamu ya, kamu harus hebat, jadi contoh, kamu jadi soleha dan lain-lain. Kayak ke Jalu, kan Jalu tuh laki-laki paling besar di keluarga gue, maksudnya dia nomor 4 tapi laki-laki tuh. Ya gue titipin kakak-kakaknya, itu petua-petua setiap hari, rajin sholatnya dan lain-lain. Jadi tiap anak beda-beda, dan alhamdulillah sampai sekarang anak-anak itu semuanya suka cerita ke gue tentang apapun. Bahkan yang perempuan-perempuan juga kalau naksir cowok cerita ke gue, cerita terus dia nolak cowok cerita ke gue, terus udah gitu nunjukin ayah ganteng gak, jelek gak usah gitu. Jadi mereka walaupun mereka sekarang itu akhirnya memutuskan untuk tidak pacaran, ya keputusan mereka. Karena mereka cerita terus gue bilang ya udah terserah, kalau mau pacaran aja, tapi gimana belajarnya, gimana berprestasinya, ada waktu nggak buat pacaran? Mereka oh ya juga sih, teman kamu ada yang punya pacar gak? Ada sih. Berprestasi gak? Ya enggak sih, belajar di sekolah aja. Ya udah mau gimana? Udah kita mau berprestasi, ya udah keputusannya tidak berpacaran karena keputusan pribadi sendiri gitu. Alhamdulillah sebegitu dekatnya. Jadi ya itu ada beberapa rahasia, bahkan mereka tuh cerita ke gue tapi nggak cerita ke bundanya. Begitupun cerita ke bunda tapi cerita nggak ke gue. Dan gue menjaga rahasia itu. Jadi kadang-kadang bunda tuh kok ya nggak cerita ke aku? Ya kan aku jaga privasi anaknya. Jadi kalau bocor dia nggak akan cerita lagi gitu. Dan cerita apapun nggak langsung gue cut. Jangan, nggak gitu, gue dengerin aja. Oh gitu, dia dikasih gelang lah sama temennya. Apaan gelang biasa? Gue bilang ya tapi kan ini tuh berarti soulmate, apaan sih gitu. Ini bercanda-bercandaan.